Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Ya, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, anak sekalian, sebagaimana materi kemarin, yaitu terkait dengan arti penting ya Undang-Undang Dasar, maka pertemuan kali ini kita akan melanjutkan submateri selanjutnya, yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oke, kita mulailah. Sebagaimana kita belajar sebelumnya, banyak tokoh ya anggota-anggota PPKI, PPU, PKI ya, yang berperan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar ya, mewujudkan berdirinya Republik ini. Lah, beliau-beliau itu merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ya. Jadi mereka itu adalah tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia saat itu. Ya, karena memiliki visi ke depan, bagaimana beliau merancang, ya, membentuk dan merancang Indonesia merdeka, ya, dengan berbagai upaya yang dilakukannya. Anggota PPU, PKI maupun PPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang terpilih, serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Selain itu, beliau-beliau itu merupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia pilihan ya, yang mewakili berbagai kelompok Islam, nasionalis, Kristen ya, dari berbagai suku dan lain sebagainya. Semuanya kita pelajari sebelumnya dan di bab 1. Dari berbagai kalangan. Nah, dari berbagai kalangan dan pilihan dari kalangan-kalangan tersebut ya. Tentu mereka akan memiliki banyak peran. Nah, tokoh-tokoh yang tergabung dalam PPKI dan PKI tersebut punya peran penting dalam mendirikan Republik ini. Bagaimana peran beliau-beliau itu? Nah, mari kita lihat kiprah beliau dalam membangun negara dan dalam peranannya masing-masing dalam setiap proses persidangan PPU PKI. Nah, nanti akan kita lihat adalah peran mereka dalam merumuskan ya, mulai dari mempersiapkan kemerdekaan kita ya, sampai merdeka dan mempersiapkan Undang-Undang Dasar. Oke, siapa saja tokoh tersebut? Tentu banyak sekali ya. Nah, nanti akan saya bahas beberapa saja. Nah, kita mulai dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Kita tahu siapa tersebut? Ya, itu adalah Soekarno atau presiden pertama kita. Beliau itu menjadi anggota BPU PKI. Ya. Bahkan beliau adalah salah satu pengusul dari dasar negara kita yang diminta oleh ketua BPU PKI pada waktu itu. Dan usulan beliau lah yang diterima sebagai dasar negara. Dalam perkembangan selanjutnya, ya, dalam sidang kedua beliau juga menjadi ketua panitia hukum dasar. Bagaimana kemudian kita pelajari undang-undang dasar itu dirumuskan, ya. Beliau yang menjadi ketua panitia hukum dasar. Selain itu beliau juga menjadi ketua PPKI, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menetapkan undang-undang dasar. Ya. Dari sini kita tahu bahwa peran beliau sangat penting di dalam perumusan undang-undang dasar ya, dan berdirinya Republik ini. Nah, untuk lebih memahami peran beliau, mari kita simak pernyataan-pernyataan beliau dalam beberapa risalah rapat yang beliau ikuti. Kita hendak mendirikan negara, kata beliau ya, Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Beliau ini beliau sampaikan dalam sidang BPU PKI ya, sebelum menyampaikan, mengeksplorasi semua tentang dasar negara. Kemudian pernyataan beliau ya, selain itu adalah, saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal undang-undang dasar ini yang kita bahas kemarin ya, mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Kuritsu Zunbi Tsusakai dalam sidang yang kedua, maksudnya BPU PKI. Perubahan yang penting-penting saja yang kita lakukan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil bisa dikesampingkan, supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah menyelesaikan dengan pekerjaan menyusun undang-undang dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Ini disampaikan beliau dalam sidang PPKI ya, pada tanggal 18 Agustus. Pernyataan beliau ini mengindikasikan kepada kita ya, jelas ya, memperlihatkan jelas kepada kita bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Bagaimana pada hadirin ya, peserta sidang oleh Pak Karno ya, dianggap bisa semua untuk mendirikan Republik ini ya. Hal itu juga dilaksanakan dengan penuh kebersamaan, mufakat, musyawarah mufakat, toleransi, terlepas dari para pendiri negara itu memiliki latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan kecil itu ya, itu juga menyangkut perbedaan-perbedaan pandangan politik ya, misalkan tentang Piagam Jakarta ya, terkait dengan sentimen-sentimen keagamaan. Ini yang dimaksud Pak Karno untuk dikesampingkan hal-hal yang kecil ya, demi kebersamaan, demi persatuan dan
kesatuan, karena kita mendesak sebagai negara yang merdeka untuk segera memiliki presiden, memiliki hukum dasarnya. Inilah ajakan Pak Karno ya. Ajakan Pak Karno untuk semua para pendiri bangsa. Inilah peran yang ditunjukkan oleh Pak Karno. Oke, dapat dipahami. Kemudian tokoh yang kedua yang dapat kita bahas kali ini adalah Dr. Rajiman. Beliau adalah ketua BPUPKI dan juga anggota BPKI. Peran beliau sangat besar sekali ya. Ya, karena beliau lah yang membentuk BPUPKI, yang meminta kepada hadirin ya untuk merumuskan tentang dasar negara. Beliau mengatakan pentingnya dasar negara tersebut. Lah, dari pernyataan-pernyataan beliau dalam beberapa sidang ya, ini disebutkan dalam risalahnya ya. Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimana tuan-tuan, kata beliau. Untuk menyelesaikannya, saya minta dengan hormat yang setuju dan yang menerima berdiri. Saya melihat Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima undang-undang dasar ini. Inilah pernyataan beliau ya, dalam beberapa sidang di BPUPKI. Kemudian ada ungkapan beliau juga mengatakan, usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagus Hadikusumo yang membacakan Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. Nah, inilah bagaimana beliau ya memohon bagaimana keputusan ini benar-benar diambil dari hati nurani ya. Hati nurani yang paling dalam, supaya kita tidak salah di dalam memilih atau menetapkan hasil-hasil rapat. Hanya ini juga di atas pernyataan yang paling atas itu juga menuliskan beliau itu sangat menghormati perbedaan pendapat. Atau kalaupun itu ada, maka keputusan itu merupakan hasil bersama. Lah, pernyataan dari Ketua BPUPKI ini ya dan tanggapan dari seluruh anggota BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan. Ini tercermin dari perkataan beliau dalam sidang BPUPKI tersebut. Inilah peran beliau, bagaimana ya besarnya peran beliau di dalam mendirikan republik ini dan merumuskan undang-undang dasar. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus memahami ya peran Supomo ya. Beliau adalah salah satu juga pengusul dasar negara, anggota BPUPKI, ketua panitia kecil perancang undang-undang dan juga anggota BPKI. Nah, ini yang beliau ungkapkan di dalam beberapa rapat ya, di dalam rapat BPUPKI. Intinya, beliau itu mengajak kita semua ya untuk memahami sejarah perumusan undang-undang dasar. Ya, sejarah undang-undang dasar. Bagaimana undang-undang dasar itu dibentuk. Makanya kita belajar tentang sejarah dari para perumusan dan penetapan undang-undang dasar ini. Mengapa penting itu ya untuk memahami ya terjadinya teks ataupun terumuskannya undang-undang dasar itu, sejarahnya, prosesnya itu perlu dipahami. Kenapa? Kata beliau, supaya kita dapat memahami alam pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang. Jadi yang melandasi ya, pikiran yang ada di dalam undang-undang itu apa ya, perdebatan-perdebatan yang ada di dalamnya ya. Segala pembicaraan mengenai rancangan undang ini sangat penting ya, karena segala pembicaraan ini menjadi material ya, bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud undang-undang. Karena maksud undang-undang sekarang ini harus juga bisa dimaknai ya, dipahami dari sejarahnya. Mengapa kita memilih itu? Mengapa kita mengungkapkan hal demikian? Karena ada sejarahnya. Sehingga kalau kita mengerti sejarah, ya, kita akan memahami betul apa itu undang-undang dasar. Sehingga kita tidak terjadi yang namanya sekarang ini yang banyak ingin mengganti yang namanya ideologi negara. Ya. Banyak yang ingin mengganti yang namanya dasar negara kita. Karena orang-orang yang demikian itu adalah tidak memahami betul bagaimana historis sejarah daripada perumusan undang-undang dasar, pilihan-pilihan yang diambil oleh para pendiri bangsa kita yang dituliskan, dicantumkan di dalam undang-undang dasar. Nah, pernyataan ini menunjukkan pada kita bahwa para pendiri bangsa itu adalah sangat cermat, ya, cerdas dan teliti ya dalam merumuskan undang-undang dasar dan betapa pentingnya memahami proses penyusunan undang-undang dasar tersebut. Ini dasar kelumit ya peran dari tokoh perumus undang-undang dasar negara kita. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti cinta ya para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Para tokoh pendiri memperlihatkan kecerdasan. Nah, ini kesimpulan dari tadi. Kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi dan penuh pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme ya, rela berkorban dan rasa kebangsaan, cinta tanah air dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran beliau ya, mereka
yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang baru. Di puncak daripada perjuangan adalah kemerdekaan. Ya, itu pun tidak berakhir, masih ada perjuangan selanjutnya. Dan itu karena para pendiri bangsa kita itu memperlihatkan kecerdasan, toleransi, penuh semangat itu tadi, patriotisme dan nasionalisme. Inilah perannya. Kalau dirinci banyak sekali yang dilakukan. Ya, bagaimana patriotiknya para pendiri bangsa, bagaimana rasa nasionalismenya para pendiri bangsa kita, para perumus undang-undang dasar kita. Nah, jadi marilah kita sebagai anak bangsa untuk selalu meneladani kiprah dan perjuangan serta sikap yang ditunjukkan para tokoh perumus undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebagai anak bangsa harus meneladani apa yang beliau-beliau sudah contohkan kepada kita. Peran mereka, beliau-beliau itu sangat besar untuk Republik ini. Kita tidak akan mungkin hidup seperti sekarang ini di negara ini tanpa jasa-jasa dari para tokoh-tokoh perumus undang-undang dasar dan pendiri Republik ini. Nah, sehingga Pak Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kita ingin menjadi bangsa yang besar, makanya kita harus menghormati jasa para pahlawan. Menghormati bukan hanya kita hormat angkat tangan, meletakkan tangan di kepala, hormat, ini tidak. Tapi menghormati jasa pahlawan dengan meneladani kiprah dan perjuangan, meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Oke, itu mungkin materi dari saya ya. Dan untuk tugas hari ini, sebagaimana yang kita pelajari, silakan kalian pilih salah satu tokoh pendiri bangsa dan negara yang termasuk anggota BPUPK dan BPKI. Tulis profil singkatnya, apa itu nama, tempat, tanggal, dan tahun lahirnya, pendidikannya, keluarganya, secara singkat. Kemudian tulis juga kiprah dan perjuangannya, bagaimana rekam jejaknya, sejarah perjuangannya yang dilakukan untuk Republik ini. Kemudian sikap apa dan perilaku apa yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Nah, untuk memudahkan ini ada formatnya seperti ini. Bisa kalian lihat misalkan Soekarno, ada gambarnya Pak Karno, nama, tempat tanggal lahir, keluarga, riwayat pendidikannya, kiprah perjuangannya bagaimana, sikap yang dapat diteladani. Ini satu lembar saja kalian buat dalam bentuk Word atau PDF Nanti di akhir sendiri paling bawah tulis nama dan kelas kalian. Setelah selesai kirim hasil kalian kepada saya buatlah sebagus dan serapi mungkin. Tetap pengumpulan minggu depan. Dapat dipahami. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.